Gini, tidak semua orang tua itu senang dengan berbagai cara bekti yang kita berikan. Contoh, Anda punya rumah di kota sudah mewah, bagus, ibunya di kampung, belum tentu loh mau diajak ke kota, jangan dipaksain. Makanya Anda pun jangan memaksa, Umi harus pindah, saya siapkan rumah, nggak mau. Anda sudah mulai emosi, biarin suka-suka. Cuman kalau seandainya mau ke rumah Anda, tolong. Kalau lagi ke rumah Anda, pastikan beri tempat yang paling istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakti itu memang harus ngikuti alur. Gini, tidak semua orang tua itu senang dengan berbagai cara bekti yang kita berikan. Contoh, Anda punya rumah di kota sudah mewah, bagus, ibunya di kampung, belum tentu loh mau diajak ke kota, jangan dipaksain. Karena dia merasakan nyaman di kampung dengan tungku dari kabam, tungku tradisional yang pakai kayu, nyalakannya sambil kipas-kipas, asapnya satu dapur, sambil gini. Kalau Anda batuk-batuk, ibunda Anda menikmati. Karena apa? Kenangan itu waktu nyusui Anda masa kecil dulu. Dibawa ke kota belum tentu mau itu orang tua. Dan kita punya pengalaman, ibunda kami dibawa dari Blitar, pakai rayuan panjang lebar. Di samping kita rebutan dengan kakak menginginkan ibu di beliau. Kita namanya berebutan kan boleh, rebutan kebaikan. Biarpun pada akhirnya mau ke Cirebon. Padahal di rumahnya tungku tradisional, pakai kayu. Jalannya tuh licin. Mau dibetulin tak usah, biar gitu saja. Kadang begitu. Makanya Anda pun jangan memaksa, Umi harus pindah, saya siapkan rumah, nggak mau. Anda sudah mulai emosi. Biarin suka-suka. Cuman kalau seandainya mau ke rumah Anda, tolong. Kalau lagi ke rumah Anda, pastikan beri tempat yang paling istimewa. Kadang seorang anak tidak tahu merasa gengsi atau bagaimana dengan pasangannya, sehingga menjadi tidak baik dengan ibunya. Sampai suatu ketika gambarannya begini. Seorang anak ini disekolahkan oleh ibunya. Yang ibunya hanya seorang yang sangat sederhana. Nurunkan daun pisang sore hari, paginya dijual. Nurunkan sore hari, paginya dijual. Sampai tiba-tiba dikagetkan dengan anaknya yang sudah selesai SMA, lalu pengen kuliah. Ibunya mikir, kuliah itu biayanya berat. Coba tanya berapa sih nak biayanya kalau masuk kuliah? Begini Umi, begini. Dia memindah sambil memegang telinganya, anting. Kemudian ada cincin. Dia ingat di bawah bantalnya ada uang yang disimpannya. Lalu dikumpulin dibawa ke pasar, sampai terwujud uang sesuai yang diinginkan oleh anaknya, bisa kuliah anaknya. Dan kebetulan anak itu memang pinter, dalam beberapa waktu sudah mendapatkan beasiswa, selesai S1. Kemudian ternyata dia anak cerdas, dilirik oleh seorang yang sudah sukses, lalu dinikahi, sampai subhanallah bisa bangun rumah bagus di kota. Bangun bagus di kota. Setelah beberapa lama, sang suami menginginkan, Dek, gimana kalau ibu kita boyong ke kota? Dia sudah memutuskan, nggak kira mau, padahal belum nyoba. Nggak kira mau, belum nyoba. Karena merasa dia dari keluarga fakir, dinikahi orang kaya. Ini hati-hati, pernikahan yang nggak sebanding ini harus menata hati. Yang satu melarat, satu kaya, seharusnya menjadi tolong menolong, bukan menjadi kita minder. Nah, sang perempuan ini mau manggil ibunya nggak? Cobalah, Dek, ditelepon betul, ibunya ogah-ogahan. Akhirnya betul, dirayu-rayu ibunya mau pergi ke kota. Sudah punya cucu, sudah punya anak ini anak dari berarti cucunya ibu. Makan pertama di meja makan pertama. Hari pertama makan di meja makan. Ibunya itu di rumah itu dulu tuh kalau makan biasa pakai nasi tim. Kalau orang Jawa Timur nasi tim itu nasi diliwet lembut-lembut amat. Lembut itu nasi tim itu, kemudian airnya agak banyak sehingga lembut. Orang tua enak begitu. Ditelan setengah bubur tapi sudah setengah kayak ketupat begitu. Tapi lembut, itu namanya tim. Dikasih kuah langsung ditelan enak. Ibunya tuh biasa makan begitu. Nah, cuman karena ini anak nggak pernah ngabdi ke ibunya, sekolah tok, jadi dikasih nasi kasar. Ya tidak sengaja, cuman karena tidak tahu saja. Ibunya karena ada nasinya kasar nggak mau cerewet, hanya mau dilembutkan nggak bisa, mau ngambil kuah. Rupanya namanya ibu agak sepuh, mejanya agak tinggi, kuah itu diangkat begini, sendoknya nyangkut tumpah. Ngambil lagi yang kedua, tumpah lagi. Sang anak ini bukan langsung menolong, lihat saja. Giliran ketiga tumpah lagi. Mama, kenapa ditumpahin lagi? Ibunya mulai dibentak. Karena dia merasa gengsi sepertinya. Karena punya ibu kayak begitu. Kalau
udah begitu buatin meja sendiri aja, jangan makan di sini. Allah, mulai ini. Hati-hati. Model-model orang gengsi begini nih. Padahal ibunya menyekolahkan dia. Ada model-model halus. Pokoknya coba, sebetulnya kita membuat 1000 contoh. Jangan-jangan saya masuk di dalamnya orang yang durhaka. Gengsi dengan orang tuanya. Nggak mau ibunya makan bersama karena mungkin belepotan dan sebagainya. Mestinya dia sebagai seorang anak ambilkan, tuangkan dong. Atau bertanya, senangnya apa Umi? Sampai selera nasi lembut saja nggak tahu. Ini anak apa itu? Mesti tahu selera Umi, keinginan Umi, kesenangan Umi, siapkan semuanya, paling suka Umi, begitu. Jadilah Anda anak yang betul-betul berbakti, jangan sampai jadi anak durhaka. Ini gambaran itu untuk mencermati keadaan diri kita sendiri. Ya? Jadi kadang-kadang hal semacam ini nggak diperhatikan. Cuek ibunya, Masya Allah. Ibunda kita kalau sakit jangan mengeluh, nggak akan ngomong kepada anaknya.